Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Nugraha. Di pembelajaran kali ini saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas matematika yaitu kelas 8. Baik, di semester 2 ini kita akan belajar bab 6 yaitu teorema Pythagoras. Oke, kita lanjut. Nah, jadi Pythagoras seperti namanya ditemukan oleh seorang yang bernama Pythagoras sekitar pada abad pertama. Yakni tampangnya Pythagoras digambarkan sebagai orang tua yang sering berpikir atau agak sedih gitu ya. Nah, Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Nah, ini jadi sisi miring ya BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Dan hanya berlaku di segitiga siku-siku. BC kuadrat sama AB kuadrat tambah AC kuadrat. Nah, ada banyak cara membuktikan teorema Pythagoras. Nah, ini salah satu beberapa caranya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini cara paling sederhana di sebelah kiri. Dan juga cara memindah-mindahkan segitiga. Yang di tengah juga memindah-mindahkan segitiga. Sebetulnya ada cara aljabar, cuma kakak tidak cantumkan karena terlalu ribet. Jadi mungkin kalau teman-teman mendapatkan tugas untuk mencari pembuktian Pythagoras, bisa dilihat tuh di internet banyak banget kok ya. Gitu. Bahkan ada satu website kakak lupa namanya, dia menampilkan 100 pembuktian Pythagoras. Nah, bagaimana menyelesaikan soal-soal Pythagoras? Kita coba aja langsung ya. Jadi ini kakak punya 3 buah segitiga. Selalu semuanya pasti ada siku-sikunya. Kalau tidak ada siku-sikunya, nggak boleh kita anggap siku-siku. Walaupun seolah-olah kita lihat siku-siku ya. Nah, kita ingin melengkapkan sisi yang belum ada. Nah, ini ada BC gitu kosong, ini ada FL kosong, di sini ada RQ. Jadi sebetulnya dibandingkan menghafalkan rumus, kakak lebih suka melihat seperti ini. Kenapa? Karena kalau segitiga nanti dibalik-balik pusing nih, sisi miringnya mana, sisi tegaknya mana. Jadi yang pertama kali kakak lihat adalah si siku-sikunya. Kakak punya siku di sini. Di depannya ada siapa ya? Oh, di depannya ada si BC. Makanya yang ini BC kuadrat sama dengan sisanya aja kita tulis AC kuadrat tambah AB kuadrat ya. BC kuadrat yang dicari karena di sini tidak ada. AC kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka ini 16 ditambah 9. Nah, BC kuadrat sama dengan 25. Maka bisa didapatkan BC-nya adalah 5 ya, akar dari 25. Kita coba untuk soal yang kedua, sama aja. Jadi yang langkah pertama kakak lihat adalah si siku-sikunya. Depan ada siapa? Oh, ada MK. Berarti MK kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah KL kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukin aja nih angka yang ada nih. MK kuadratnya berapa? Oh, 13 kuadrat nih. Ya, kalau di sini kan BC nggak ada angkanya ya. Ini 13 sama dengan LM kuadrat. Oh, LM-nya nggak ada. LM kuadrat ditambah 12 kuadrat gitu. Ini adalah 169 sama dengan LM kuadrat ditambah 144. Nanti dapat nih LM kuadratnya sama dengan 169 kurang 144 ya. Hasilnya 25. Maka LM-nya nanti akar dari 25 adalah 5 gitu ya. Ini LM adalah akar dari 25. Sekarang kita coba lagi satu soal si PQR. Sama. Langkah pertama adalah kita lihat siku-sikunya. Depannya ada siapa? Oh, ada PQ. Maka PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat tambah QR. Kita tinggal masukin aja nih. PQ kuadrat berapa? Oh, 25 kuadrat nih. Sama dengan PR. PR itu 15 kuadrat tambah QR. Kita hitung. Ini 625 sama dengan 225 tambah QR kuadrat. Ya. Maka QR kuadrat adalah 625 dikurang 225, kita dapat QR kuadratnya adalah 400. Sehingga QR ini adalah akar dari 400, maka hasilnya 20. Ya. Nah, di sini kakak bikin angkanya lumayan bagus supaya kita bisa melihat dengan baik. Nah, kita coba soal yang berikutnya. Jadi kakak punya segitiganya agak sedikit berbeda nih. Ya, sengaja. Sekarang kita punya banyak sisi. Oh ya, sebelum itu kakak ingin menjelaskan sedikit. Kalau kita punya segitiga seperti ini, maka sisi di depan sudut A bisa kita sebut A kecil, gitu ya. Di depan B kecil, di depan C kecil. Mungkin kadang-kadang ada guru kalian yang ngasih rumusnya akar C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, misalnya seperti itu. Nggak masalah, tapi kalau kakak lebih suka lihat si siku-sikunya siapa. Nah, di sini kakak punya sisi-sisinya sekarang. Nah, sekarang kita mau bikin yang pertama dulu.
Kalau ketemu soal seperti ini, hati-hati. Ingat selalu kita lihat siku-sikunya. Di sini nggak ada siku-siku ya, berarti nggak boleh pakai Pitagoras B kuadrat sama B kuadrat tambah A kuadrat. Kita masukin dulu angkanya. Si A-nya itu ada 3, si C-nya itu ada 8, kemudian ada D-nya ada 10. Nah, kita mau mencari B dan E. Kalau kita mau mencari E, kita mesti lihat si E ini ada segitiga mana. Ada segitiga di sebelah kiri yang garis putus-putus, ada juga di segitiga sebelah kanan. Oke ya. Tapi kita lihat yang ada siku-sikunya. Yang ada siku-sikunya yang ini nih. Nah, kita merujuk kepada si E, ya. Maka kalau dari sini kita akan dapatkan E kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Karena kakak pakai segitiganya ini ya. Nah, ini penting sekali. Nah, tapi masalah kita cuma tahu si C-nya aja, 8 kuadrat. Kakak nggak tahu E-nya dan kakak nggak tahu B-nya. Oke, sekarang kita mau mencari si B. Si B selain di segitiga ini, ada juga di segitiga yang lebih besar. Nah, kakak tahu di sini, di segitiga yang lebih besar. Ups. Oke, sama kakak lihat siku-sikunya, tapi kakak menembak penglihatannya sampai di ujung. Oh, berarti kalau pakai segitiga yang besar, D kuadrat sama dengan C kuadrat, ya, siku-sikunya si C, sama atau lagi adalah A ditambah B kuadrat, ya. Nah, D kuadratnya itu adalah 10 kuadrat. Nah, C kuadratnya itu 8 kuadrat tambah A ditambah B kuadrat. Kakak biarkan dalam bentuk seperti ini. Ini adalah 100 sama dengan 64 ditambah A ditambah B kuadrat, ya. 36 sama dengan A ditambah B kuadrat. Saya kita dapat nih A ditambah B kuadratnya adalah akar dari 36 atau 6. A ditambah B ya. Nah, tapi yang kita butuhkan di sini hanya si B-nya aja nih. Yang kita butuhkan hanya B-nya aja. Nah, B-nya aja. Tapi kita punya A-nya 3. Berarti ini bisa kita baca lagi. 3 ditambah B sama dengan 6. Saya kita dapat nih B-nya adalah 3 ya, 6 kurang 3. Berarti E kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 8 kuadrat. 3 kuadrat berapa ya? 9 ditambah 8 kuadrat itu 64. Berarti E kuadratnya itu adalah 73. Nah, E-nya adalah akar dari 73. Dah, biarin aja seperti ini. Sekarang kita coba lagi untuk yang B-nya. Ya, kita coba yang B-nya. Sekarang kita punya A-nya 9, kita punya B-nya 6. Kita punya E-nya sebesar 10. Yang terakhir adalah C dan D. Oke, gampang nih. Kalau untuk D kita butuh segitiga yang besar. Nah, untuk menghitung D kita butuh segitiga yang besar. Kita menghitung si C dulu nih. C ini adalah segitiga yang kecil ini nih. Ya. Kakak pakai si siku-sikunya. Depan adalah 10 atau E, berarti E kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. E-nya adalah 10 kuadrat sama dengan B kuadratnya itu adalah 6 kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, ini 100 sama dengan 36 ditambah C kuadrat. C kuadratnya adalah 64. Kita dapat C-nya adalah 8. Nah, C-nya dapat 8. Sekarang kita mau menghitung si D. Maka kita pakai segitiga yang besar. Kita pakai segitiga yang besar. Nah, kakak tetap melihat si siku-sikunya. Kakak lihat depannya siapa? D. Oke, berarti D kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah sisinya ini ya, bukan hanya B. A ditambah B kuadrat ya. C kuadratnya 8 kuadrat ditambah A tambah B berarti 15 ya. Ini ditambahin adalah hasilnya 15 di kuadrat dapat 64 ditambah 225. Nah, di kuadratnya sama dengan berapa ya? 289 ya. Oke, 289 bisa diakar nggak ya? Nah, 289 ini karena ternyata kalau diakarin hasilnya bagus nih, 17 cm. Nah, ini berarti 17 cm. Itu. Oke, no problem, gampang. Nah, itu kalau segitiga-segitiganya sudah cukup jelas gitu ya. Ini dari tadi kan segitiganya jelas semua. Sekarang punya seperti ini. Jadi kita punya siku-siku, tapi kok kayaknya bentuknya bukan segitiga ya, Kak? Ini kayak segi 4 deh. Perhatikan segi 4 di bawah ini, bahkan soalnya segi 4 gitu ya. Hitunglah nilai BC. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, sebenarnya kita bisa memaksa soal untuk berubah sedikit. Caranya adalah kakak bikin garis. Nah, kalau seperti ini jadi segitiga dong. Oke, kakak bikin garisnya warna putih deh. Nah, kita punya segitiga nih sekarang.
Segitiga ada dua, ada yang bawah, ada yang atas. Oke ya. Sekarang kita mau hitung yang BC. Oke, kita lihat BC itu dari segitiga apa. BC itu dari segitiga yang atas ya, di segitiga ini. Oke, kita lihat siku-sikunya. Dia nembak ke depan, berarti si yang garis yang baru kita buat, BD kuadrat sama dengan DC kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. DC kuadratnya adalah 5 kuadrat ditambah, wah BC yang dicari ya. Loh, BD-nya nggak tahu nih Kak. Oke, sekarang kita cari BD dengan segitiga yang lain. Ingat, kita masih punya modal ini. Nah, Kakak pakai modal yang sebelah sini sekarang. Kakak lihat siku-sikunya, depannya sama nih. Oh, BD kuadrat juga ya. BD kuadrat sama dengan sisi tegaknya, berarti AD kuadrat ditambah BD kuadrat. AB. Nah, AB kuadrat gitu ya. Oke, berarti AD kuadratnya itu adalah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64. Sehingga dapat 100 BD kuadratnya. Nah, ini B-nya adalah 10 ya. Atau kita bisa di sini, BD kuadrat. Nah, ini sangat membantu nih. BD kuadrat sama 100, yang kita masukkan ya 100. Gitu kan BD kuadrat. Berarti 100 sama dengan 25 ditambah BC kuadrat. Kita dapat BC kuadratnya adalah 75, sehingga dapat BC-nya adalah akar dari 75. Nah, ini akarnya bisa kita sederhanakan ya. Kalau kalian bingung cara menyederhanakan akar adalah kita lihat aja 75 tuh berapa kali berapa sih? Kalian terpikir berapa? Oh, 5 Kak, 5 kali 15. Oke. Ini berapa lagi nih? 5 kali 3 ya. Oke, berarti BC itu adalah akar dari 5 kuadrat dikali 3. Yang bisa keluar adalah yang kuadrat. Dapat 5 akar 3 BC-nya. Oke, gampang ya. Itu 2. Bisa aja nanti soal kalian seperti ini. Aduh Kak, pusing banget nih. Segi berapa ini? Ada banyak nih. Yang ditanya AF lagi paling belakang. Nggak masalah. Kita pasti mulai dari paling besar nih. Oke ya, kita mulai dari segitiga paling besar. Kita lihat punya segitiga DEF. Kita lihat siku-sikunya. Ujungnya adalah ini. Berarti EF kuadrat sama dengan apa tuh? DE kuadrat ditambah DF kuadrat ya. EF kuadratnya berapa ya? F kuadratnya 20 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah DF kuadrat. Berarti ini 400 sama dengan 6 itu 36 tambah DF kuadrat. Kita dapat nih DF kuadratnya adalah, kalau pindah ke sini dikurangin, artinya 364. Oke, biarin aja segini DF kuadrat. Kok dibiarin Kak? Nggak dihitung akarnya. Jangan, kita akan kepake di segitiga berikutnya. Sekarang Kakak pakai segitiga yang CDF. Kakak lihat siku-sikunya. Seberangnya adalah DF. DF kuadrat, nah sama dengan CD kuadrat ditambah CF kuadrat. DF kuadratnya berapa? 364. Oke, kan udah dihitung tadi sebelumnya. CD kuadratnya ada 5 kuadrat ditambah CF kuadrat. Berarti 364 sama dengan 25 kuadrat ditambah CF kuadrat. Gitu ya. 25. Nah, ini kalau berpindah ruas, hasilnya adalah 339 sama dengan CF kuadrat. Biarin aja CF-nya dalam bentuk itu. Kok kenapa Kak? Nanti kepake lagi. Gitu. Sekarang Kakak lihat segitiga BCF. Nah, ini Kakak punya si B. Kakak melihat ke ujung. Gitu ya. Ke seberangnya. Selalu begitu. Maka kita punya CF kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah BF kuadrat. CF-nya adalah CF kuadrat ya. Ini 339. Kakak nggak usah hitung lagi. Sama dengan BC kuadratnya 4 kuadrat. Ditambah BF kuadratnya kita nggak tahu. Berarti 339 sama dengan 16 tambah BF kuadrat. Dapat nih ya, BF-nya itu adalah BF kuadratnya. Ini 323. Nah, yang terakhir baru kita hitung si AF nih. Nih, kita lihat siku-sikunya di A. Depannya adalah BF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AF kuadrat. BF kuadratnya ada 323 sama dengan AB kuadratnya 3 kuadrat ditambah AF kuadrat. Maka ini 323 sama dengan 9 ditambah AF kuadrat ya. Berarti AF kuadratnya itu adalah 323 dikurang 9. Hasilnya adalah 314. Nah, AF kuadratnya 314.
AF-nya, ya AF kuadratnya. Sehingga AF-nya adalah akar dari 314. Oke, biarin aja segini. Kalau mau sedangkan juga boleh. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ketemu soal yang seperti ini, jangan bingung ya. Biasanya sih dihitungnya yang paling belakang. Kita mulai dari paling besar, terus. Nah, DF kuadratnya jangan dihitung. Supaya kita bisa pakainya langsung cepat nih. Kalau kalian hitung, nanti kalian sudah akarin lagi, buang waktu, ternyata mesti dikuadratin lagi. Hasilnya sama aja. Ya. Sekarang kita mau mencoba beberapa soal cerita dari teorema Pythagoras. Nah, kalau ketemu soal cerita, maka yang perlu kita lakukan adalah sedikit menggambar. Kenapa Kak menggambar? Supaya kita tahu nih segitiganya kayak gimana sih. Kalau kita nggak gambar nggak bakal bisa deh. Soalnya kita nggak bisa mengawang-awang. Kita bukan paranormal. Oke ya, jadi sebuah tangga dengan panjang 2,6 meter disandarkan pada tembok. Jika jarak ujung bawah tangga ke tembok 1 meter, maka tinggi tangga diukur di tengah berapa? Gitu ya. Berarti kakak bikin temboknya dulu. Nah, kakak bikin temboknya. Kakak punya tanahnya, ya. Oke, sekarang ada tangga. Tangganya di sini. Nah, tangganya begini, ya. Panjangnya 2,6 meter. Sedangkan dari kaki ini, dari ujung tangga ke tembok, 1 meter. Nah, kalau tembok nggak mungkin dong orang bikin tembok miring. Ada sih, tapi kita anggap sih temboknya adalah siku-siku, gitu ya. Oke, maka ini tinggi temboknya nih, ya. Tinggi tembok sebetulnya yang ditanyakan, gitu ya. Tinggi temboknya berapa nih? Misalnya T, gitu ya. Kita lihat dari siku-sikunya. Siku-sikunya kita lihat. Depannya siapa? Oh, 2,6 meter. Berarti 2,6 kuadrat, gitu ya. Sama dengan kiri kanannya, berarti 1 kuadrat ditambah berapa nih? T kuadrat, ya. 2,6 kuadrat tuh berapa ya? Kita hitung ya. Hasil ya, kalau 26 itu 676, berarti kalau ada komanya 2. Nah nih, ini kan kalau kalian begini gimana nih Kak bikinnya? Kalian bikin dulu aja 26 kuadrat berapa sih? 676. Tapi karena komanya, ada koma nih ya, dikuadratin juga, maka yang digeser 2, gitu ya. Jadi ini jadinya 6,76 sama dengan 1 ditambah T kuadrat. Ini berarti 5,76 sama dengan T kuadrat. Kita akan dapat T-nya, itu adalah akar dari 5,76. Nah, ini bisa diakarin, hasilnya bagus, 2,4 meter. Jadi ini tingginya 2,4 meter nih. Gitu. Panjang tangganya 2,6 meter, jarak kakinya 1 meter. Jadi kalau kita gambar, kita tahu apa situasinya dan kita bisa menyelesaikan soalnya. Contoh lagi soal berikutnya, sebuah menara mempunyai ketinggian 49,6. Ijup berdiri memandang puncak menara pada jarak 14 meter. Tinggi Ijup 1,6. Jika jarak pandang anak berapakah, maka jarak pandang anak atau Ijup ke puncak menara gimana? Sekarang kita punya menara, kita gambar dulu menaranya. Kakak nggak terlalu jago menggambar, jadi maaf kalau menaranya agak aneh, ya. Kakak punya menara BTS. Nah. Sekarang si Ijup, ada Ijup di sini. Ada Ijup. Oh, dia lagi lihat ke atas. Kita gambar jarak pandang. Jarak pandang tuh istilahnya kalau kita melihat ke atas tuh ada laser dari mata kita, kira-kira arahnya kemana gitu ya. Nah, ini kira-kira arahnya ke sini. Nah, ini jarak pandangnya dia. Ya. Tinggi menaranya. Nah, tinggi menaranya itu dia bilang ini tinggi dari sini ke sini itu 49,6 meter ya. Tapi si Ijup ini nggak terlalu tinggi, dia cuma 1,6 meter. Tuh. Oke, jaraknya, nah ini dari sini ke sini itu adalah 14 meter. Nah yang ditanya apa Kak? Yang ditanya tuh jarak pandangnya. Jarak pandang itu apa? Jarak pandang tuh yang ditanya tuh ininya nih. Nah, ini berapa nih sih? Jarak ini ke sini berapa? Ya. Nah, karena dia tidak level di bawah tanah, bentuknya kan kayak trapesium nih ya. Kalau kakak tarik garis lurus ke sini, menjadi siku-siku ini jadi trapesium. Jadi kakak tarik dulu dari matanya si Ijup, tegak lurus sejajar tanah ke sini. Ya. Jadi kita punya di sini tetap 14 meter. Nah, ini 49,6 dikurangi 1,6. Dapatnya berapa? 48 ya? 48 meter. Oke, ini kakak agak kurang baik gambarnya. Kita lihat siku-sikunya. Nah, ini siku-sikunya. Yang ditanya adalah depannya. Nah, ini jarak pandang misalnya. Berarti jarak pandang kuadrat sama dengan
14 kuadrat ditambah 48 kuadrat gitu ya. Jarak pandang kuadrat sama dengan 14 itu 196 ditambah 48 itu. 48 kuadrat adalah 2304. Saya kita akan dapat nih JP kuadratnya itu adalah 2500. Wah, bagus nih. Sehingga JP-nya adalah akar dari 2500 atau hasilnya adalah 50 meter. Jadi kalau menara tingginya 49,6 meter, si Ijup melihat dari 14 meter, jarak pandangnya dia, line of sight-nya dia itu sebesar 50 meter. Nah, kita coba satu contoh soal lagi. Jadi tadi sudah 2 soal cerita tentang tangga dan tentang jarak pandang menara. Bisa juga nanti layang-layang, pesawat dan sebagainya, soalnya bisa bervariasi, tapi kira-kira caranya seperti itu. Sekarang kita coba tentang kapal. Di sini kakak punya kapal Hati Ijup. Nah, dan nama kapalnya Hati Ijup, berlayar ke arah timur dengan kecepatan 80 km per jam selama 1,5 jam. Kemudian kapal itu memutar menuju arah utara dengan kecepatan 70 km per jam selama 1 jam 24 menit. Berapa sih jarak terpendek sekarang kapal dari mula-mula? Sekarang kita gambar dulu ya. Timur itu berarti ke sebelah kanan ya. Barat laut ya. Oke, timur ke sebelah kanan, maka dia jalan ke sebelah kanan. Misalkan posisi awal kapalnya di sini. Nah, dia berjalan ke sini. Oke, sejauh 80 km per jam sebanyak 1,5 jam. Nah, ini sebenarnya lebih ke soal-soal gerak ya. Mungkin di gerak kita pernah bahas seperti ini. Ada waktunya, ada V-nya. Kita bisa dapat jaraknya. V dikali T berarti 80 dikali 1,5 dapat 120 km. Kita tulis dulu di sini 120 km. Kemudian dia bergerak ke atas sekarang. Nah, dia sekarang geraknya ke atas. Dia belok gitu ya. Dia belok ke atas. Belok ke atas. Kecepatannya berkurang jadi 70 km per jam. Ini adalah V-nya. Tapi waktunya 1 jam 24 menit. Oke, ya, ini berarti 24 per 60 2 per 5 jam. Ya. Berarti kita bisa hitung S-nya juga nih. Kita bisa hitung S-nya. V dikalikan T, V-nya 70 dikalikan 1 2 per 5 gitu ya. Berarti 70 dikalikan 7 per 5 sehingga hasilnya adalah 98 km. Ya. Nah, sekarang kita baru akan menghitung jarak terpendek. Maksudnya apa nih jarak terpendek, Kak? Jarak terpendek itu maksudnya dari dia start sampai posisi sekarang jaraknya berapa? Nah, karena dia gerakan cuma arah timur dan utara, pasti ini siku-siku nih. Ya, berarti kita lihat siku-sikunya, kita lihat depannya. Berarti jaraknya. Nah, jaraknya sama dengan jarak kuadrat gitu ya. Jarak kuadrat adalah 120 kuadrat ditambah 98 kuadrat nih. 120 kuadrat berarti 14400 ditambah 98 kuadrat adalah 9604. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 14400 ditambahin 400 1424 24004 ya. Sehingga jaraknya itu adalah akar dari 24004. Nah, ini angkanya agak sedikit ribet gitu ya. Kalau kita faktorkan agak susah. Ini cuma dapat 4 dikali 6001. Nah, ini juga agak susah. Dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, 9 nggak bisa, 7 nggak bisa. Ini kalau diakarin paling mentok sih kakak saat ini hanya bisa sampai 2 akar 6001 km gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi soal-soal ceritanya biasanya berkaitan tentang tangga atau menara atau tentang kapal yang berlayar timur ke utara, ke barat, ke selatan dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini.